Halo pemirsa, Anda menyaksikan berita nasional terkini bersama saya Restu Wulandari. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui informasi terkini dari berbagai isu yang terjadi di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Dan berikut informasinya untuk Anda. Presiden Indonesia Prabowo Subianto menunjukkan komitmen memberikan akses perumahan kepada seluruh elemen masyarakat. Kebijakan tersebut disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwara Rizky saat acara akad massal 50.030 KPR FLPP dan serah terima kunci dihadiri Presiden Prabowo di Serang, Banten pada Sabtu 20 Desember 2025. Marwara menyampaikan pada tahun-tahun sebelumnya terdapat daerah belum tersentuh program bedah rumah. Lebih jauh, Marwara menerangkan berkat kebijakan berbasis data dan prinsip keadilan tahun 2026, seluruh kabupaten dan kota di Indonesia akan mendapatkan program bedah rumah. Kebijakan tersebut didukung kenaikan anggaran perumahan. Menurut Marwara, anggaran kementeriannya naik dari sekitar 5 triliun rupiah tahun 2025 menjadi lebih dari 10 triliun rupiah tahun 2026 atas arahan Prabowo. Dari total anggaran tersebut, sekitar 80% dialokasikan program bedah rumah. Program ini menjadi sangat penting karena terdapat 26,9 juta rakyat Indonesia memiliki rumah tetap dalam kondisi tidak layak huni. Karena itu peningkatan anggaran diarahkan menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Tahun ini ada 222 kabupaten kota yang tidak ada. Dalam 5 tahun terakhir ada 22 kabupaten yang tidak dapat. Anggaran kami Bapak naikkan dari 5 triliun tahun ini, tahun depan 10 triliun lebih. Selain itu, Marwara menyampaikan ada peningkatan signifikan dalam target jumlah rumah direnovasi. Marwara menyebutkan jumlah program bedah rumah sebelumnya sekitar 45.000 unit, tahun 2026 ditingkatkan menjadi sekitar 400.000 unit atau naik hampir 8 kali lipat. Dio Malau, Berita Nasional TV. Banjir bandang menerjang Sumatera Barat pada akhir November 2025 membuat sabodam di Desa Nagari Gaguak Malalo, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat rusak parah. Arus banjir bandang Sungai Batang Malalo membawa beragam material besar berupa pasir dan bebatuan besar. Tertahan sabodam. Perkampungan di Nagari Gaguak Malalo selamat dari dahsyat arus banjir bandang dari hulu sungai. Kehadiran sabodam sukses memperkuat ketahanan air dan pangan khususnya di daerah rawan bencana. Berdasarkan data Kementerian PU, sabodam dibangun Kementerian Pekerjaan Umum atau PU pada tahun 2000 dirancang mengalirkan air ke lahan pertanian di wilayah hilir Sungai Batang Malau secara teratur dan efisien. Seiring waktu, kehadiran sabodam bisa melindungi warga desa Nagari Gaguak Malalo dari hantaman banjir besar. Warga setempat berharap sabodam yang rusak parah segera diperbaiki. Itu beberapa kali letusan dari runtuhan atau bendungan yang kami dengar dari arah bawah atau dari arah hilir sungai, tapi alhamdulillah karena adanya sabodam ini material banyak tertahan di atas atau di daerah sabodam sehingga banyak rumah yang terselamatkan walaupun ada rumah yang hanyut yang berisiko yaitunya di dekat aliran sungai dan rumah yang lainnya dapat terselamatkan. Pemerintah berencana memperbaiki sabodam dan menormalisasi Sungai Batang Malalo. Tahun 2000 pernah kejadian, makanya dibangun sabodam ini tahun 2000. Yang satu lagi tahun 2001. Saat ini kondisinya sangat parah sekali. Termasuk sedimentasi ketinggiannya lebih dari 20 meter. Sebelumnya pada tahun 2012 saat banjir besar melanda kawasan Nagari Gaguak Malalo, sabodam sukses menahan banjir besar. Terakhir pada akhir November 2025, banjir bandang lebih dahsyat menghantam Nagari Gaguak Malalo. Lagi-lagi sabodam mampu menghalau banjir, namun sabodam mengalami kerusakan cukup parah. Tim Liputan Berita Nasional TV. Demikian berita nasional terkini, saya Restu Wulandari pamit dan sampai jumpa.